warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Slokan Sapira dari kelas manajemen 23A dengan NPM 23411055. Di sini saya akan membahas mengenai proses menggali ide bisnis. 8 tips untuk menggali ide-ide peluang bisnis. Dalam memulai suatu bisnis, pandai melihat dan memanfaatkan peluang adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap pembisnis. Sebab modal dan kerja keras saja belum cukup untuk menjadikan bisnis tersebut sukses dan meraih untung banyak. Salah satu cara berikut ini yang bukan untuk menggali ide-ide peluang bisnis, yaitu memanfaatkan peluang dan pengalaman bisnis. Ide bisnis itu bisa datang dari mana saja, bahkan bisa saja datang dari kesulitan yang ada atau banyak orang alami, hingga akhirnya memunculkan ide-ide peluang bisnis yang dapat menjadi solusi untuk kesulitan atau permasalahan tersebut. Jadi, sebenarnya ada banyak sekali cara untuk menggali ide-ide peluang bisnis yang mempunyai potensi bagus ke depannya. Penasaran bagaimana caranya? Yang pertama yaitu amati sekitar. Pertama dan menjadi tips yang paling mudah untuk Anda lakukan adalah dengan mengamati lingkungan sekitar Anda seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa saja ide bisnis itu hadir dari sekitar Anda. Cari tahu apa yang dibutuhkan Anda ataupun orang sekitar dan cari tahu tentang potensi bisnis apa yang kira-kira dapat berhasil dan menarik orang-orang sekitar Anda. Bisnis Anda tentunya akan berhasil ketika Anda mampu menawarkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang dan juga hadir sebagai solusi dari keinginan serta kebutuhan banyak orang. Anda juga dapat melakukan riset kebutuhan berdasarkan lokasi dan di mana ketika Anda ingin membuka sebuah usaha di lokasi yang dekat dengan perumahan, maka bisnis yang cocok bisa seperti laundry, warung, ataupun tempat makan. Lalu cara yang kedua yaitu memanfaatkan internet. Sekarang ini, segala hal bisa Anda cari di internet. Begitupun dengan inspirasi ide bisnis untuk Anda coba. Anda dapat mencari artikel yang berkaitan dengan peluang bisnis yang sesuai dengan Anda. Misalnya, ketika Anda hanya memiliki modal usaha yang minim, Anda pun dapat menggali ide-ide peluang bisnis dari artikel-artikel yang ada di internet tersebut. Dengan internet juga Anda dapat memulai bisnis Anda. Dengan artian, ketika Anda sudah menemukan jenis usaha yang akan Anda lakukan, Anda bisa memperluas target pasar Anda melalui penjualan atau marketing online. Bisnis Anda pun akan lebih mudah dikenali orang dan akhirnya akan ada banyak orang yang tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Lalu yang ketiga, membaca buku atau referensi bisnis. Anda dapat mencari informasi yang berkaitan dengan bisnis lewat buku, majalah, ataupun koran yang akan membantu Anda mendapatkan ide bisnis atau yang potensial. Ada pula buku-buku yang memberikan ilmu terkait bisnis dari pengusaha-pengusaha sukses yang menceritakan tentang kisah perjalanan bisnis mereka. Lalu yang keempat yaitu mengikuti seminar. Cara lainnya yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengikuti seminar yang berkaitan dengan bisnis serta kewirausahaan. Biasanya pada seminar seperti ini, Anda bisa mendapatkan ilmu dari mentor berpengalaman dalam membangun bisnis. Di seminar pun Anda dapat bertanya tentang hal-hal yang ingin Anda ketahui tentang bisnis atau wirausaha. Lalu yang kelima yaitu bergabung dengan komunitas bisnis. Tidak sedikit komunitas atau organisasi yang berisikan orang-orang yang memiliki bisnis ataupun tertarik untuk memulai bisnis. Bila perlu, Anda dapat ikut dalam komunitas seperti ini untuk memperbanyak ilmu Anda tentang bisnis dan juga membangun relasi dengan para entrepreneur. Selain itu, mengobrol dan bertukar pikiran dengan orang-orang yang sudah lebih dulu memulai bisnis tentunya akan
membuat Anda memperoleh wawasan yang lebih luas perihal kiat-kiat mulai dan menjaga bisnis untuk bisa bertahan lama. Yang keenam, memperluas relasi. Punya banyak relasi yang punya minat sama dalam hal bisnis tentunya akan sangat membantu Anda untuk dapat bertukar pikiran serta menggali ide-ide bisnis yang potensial. Bahkan tidak mungkin juga ini bisa jadi peluang untuk Anda terjun memulai bisnis dengan cara join bisnis dari relasi Anda. Namun pastikan Anda sudah mempertimbangkan dan berpikir dengan matang. Lalu yang ketujuh yaitu mengunjungi pameran kewirausahaan. Tempat-tempat pameran kewirausahaan bisa dibilang adalah tempat yang cocok untuk Anda datangi. Ketika Anda tertarik untuk memulai bisnis, di pameran ini Anda bisa melihat beragam produk, bisnis, ataupun job baru yang tentunya dapat membangkitkan ide-ide bisnis dan inovatif dan kreatif bagi Anda. Dan yang terakhir yaitu ikut pelatihan. Selain membaca buku ataupun datang ke seminar, Anda juga bisa mengikuti pelatihan keahlian tertentu, seperti memasak, desain, ataupun menjahit. Siapa tahu dari pelatihan keahlian ini, Anda dapat menjadikannya sebagai peluang bisnis Anda, seperti membuka catering, tempat menjahit pakaian, dan lainnya. Anda dapat mencoba tips-tips bisnis tersebut untuk menggali ide-ide peluang bisnis. Karena pada dasarnya, ide-ide ini bisa datang dari mana saja. Setelah ide dan ilmu yang Anda dapat dirasa sudah cukup, Anda pun akan lebih yakin untuk memulai bisnis Anda sendiri. Lalu bagaimana cara menemukan ide bisnis yang menguntungkan? Yaitu dengan cara berikut ini. Yang pertama, 1. Melakukan riset dan tren. Hal pertama yang wajib dilakukan saat mencari ide bisnis adalah melakukan riset dan melihat tren apa yang sedang ramai dibicarakan. Kamu bisa memanfaatkan sosial media seperti TikTok, Twitter, ataupun Instagram untuk melihat tren yang disukai oleh banyak orang. Kemudian, catat beberapa ide yang menurut kamu menarik. Tak lupa juga melakukan riset dalam hal produksi, pemasaran, hingga penjualan yang menarik. Pastikan kamu membawa note saat berpergian. Jadi, saat menemukan ide-ide di tengah jalan, kamu bisa langsung mencatatnya. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan hal-hal yang kamu sukai. Hobi yang dibayar bisa jadi ladang bisnis yang menguntungkan. Kamu bisa mulai mencari ide bisnis sesuai dengan passion ataupun hal-hal yang membuat kamu bahagia. Misalnya saja, suka merangkai bunga. Maka kamu bisa melakukan riset terkait bisnis florist yang unik dan disukai oleh banyak orang. Sebaiknya jangan hanya berfokus pada satu bisnis saja. Kamu bisa memilih beberapa jenis bisnis yang menjadi kesukaanmu. Kemudian pilih lagi dan bandingkan. Ambil bisnis yang menurut kamu paling menguntungkan, minim modal, dan yang membuat kamu senang saat mengerjakannya. Yang ketiga, perhatikan yang dibutuhkan oleh orang lain. Agar bisnis kamu yang dijalankan terus berjalan dengan lancar, sebaiknya amati hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh orang lain dengan mengidentifikasi masalah serta hal-hal yang dibutuhkan oleh orang lain. Kamu bisa menemukan produk yang mungkin bisa disukai oleh banyak orang. Sebagai contoh, di masa pandemi seperti waktu itu, orang-orang sangat membutuhkan masker dengan bahan yang ringan, murah, dan efektif untuk mencegah virus. Kamu bisa membuat produk masker kain handmade yang dilengkapi dengan filter khusus, sehingga efektif untuk mencegah virus dan bakteri. Karena bahannya bisa dicuci dan dipakai berulang kali, serta ada filter khusus, kemungkinan bisa membuat orang tertarik untuk membelinya. Yang keempat, belajar dari kisah sukses orang lain. Saat sedang mencari ide bisnis dan merasa stuck akan membuat kita stres dan jenuh, tak masalah apabila ingin berhenti sejenak. Namun, sebaiknya tetap semangat dan bangkit lagi. Agar semangatmu semakin naik, kamu bisa menghubungi kenalan yang sudah memiliki bisnis dan cukup sukses. Kamu bisa belajar ataupun meminta saran tentang apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan bisnis hingga menjadi sukses. Sebelum menjadi sukses, setiap orang pasti melewati rintangan sulit.
Cerita dari orang lain bisa dijadikan motivasi untuk lebih giat lagi dalam berusaha. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti beberapa webinar ataupun memfollow para pembisnis sukses untuk mendapatkan ide bisnis serta cara menerapkannya.